Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Demikianlah perkataan Yesus, saudaraku, ketika melihat seorang buta yang sejak lahir telah terlahir buta, born blind. Nah, saudaraku, Yesus berkata bahwa bukan dia, bukan orang tuanya juga yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Maksudnya di mana Yesus yang sudah menyembuhkan orang buta ini? Jawabnya, "Aku tidak tahu." Saudaraku, kalau memang ada dari saudara yang sakit karena dosanya, ya dia harus minta ampun supaya dia disembuhkan, saudaraku. Minta ampun kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, mungkin bagi saudara-saudara yang saat ini saudara mengalami satu sakit atau cacat, dan saudara tahu itu bukan karena dosa saudara, juga bukan dosa orang tua saudara, maka saat ini saudara, baiklah, mulai percaya kepada Yesus. Percaya Dia adalah Tuhan dan Anak Allah. Dan saudaraku, dan juga saudara bisa datang kepadanya, percaya kepadanya, menerima mujizat daripadanya. Tetapi saudaraku, saudara juga dapat minta ampun atas dosa-dosa saudara yang bukan membuat saudara sakit, tapi bisa jadi ada dosa-dosa yang saudara perbuat yang lain, tapi bukan yang membuat saudara sakit. Saudaraku sekalian, dan itu akan membuat saudara juga dapat disembuhkan. Dan saudaraku, kalau kita lihat di sini, Yesus melakukan satu mujizat, dan yang luar biasa, Yesus melakukan mujizat. Kalau saudara baca, dengan dia
meludah ke tanah, mengaduk ludahnya ke tanah, mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan orang buta itu disuruh pergi ke kolam Siloam. Saudara perhatikan, saudara, sebenarnya orang buta ini tidak tahu siapa Yesus, tetapi dia mau disuruh ke kolam Siloam. Saudara bayangkan orang buta disuruh pergi ke kolam Siloam, pasti satu perjuangan, saudara. Tapi dia mau melakukannya. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia disembuhkan. Saudaraku, Yesus memang dapat menyembuhkan. Dan pada saat ini juga adalah satu kesempatan untuk saudara juga disembuhkan. Inilah saatnya saudara dapat menerima mujizat dari Tuhan. Selagi ada hari ini, maka inilah harinya. Saudaraku, jangan tunggu besok. Besok saja saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pikir-pikir saja dulu pada hari ini. Saudara, besok bisa terlambat. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin usia kita sampai besok hari, saudara? Dan Yesus pun juga berkata, selagi masih siang, maka kita dapat menerima pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau sudah malam, kita tidak dapat menerima apa-apa. Jangan terlambat, saudara. Kalau hari ini saudara adalah waktu yang baik untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mari datang kepadanya. Percaya kepadanya. Sebab besok mungkin terlambat. Tetapi pada hari ini adalah hari yang paling baik untuk saudara menerima mujizat kesembuhan. Apapun sakit saudara, Tuhan dapat menyembuhkanmu. Saudara lihat, orang buta sejak lahir ini bukan satu perkara yang mudah, saudaraku sekalian. Seluruh mujizat luar biasa. Luar biasa. Tetapi mujizat orang buta sejak lahir ini juga luar biasa sekali. Luar biasa. Dan saudaraku, Yesus sanggup melakukan mujizat. Karena apa, saudara? Karena dia adalah anak Allah itu. Karena dia adalah Mesias itu. Dia adalah Tuhan yang turun ke muka bumi ini. Dia mau dan rela menjadi manusia. Sama seperti kita. Sesungguhnya dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan ini, maka saudara dapat melihat bahwa Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada orang yang sudah disembuhkannya. Ketika orang-orang banyak bertanya pada dia, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Dia hanya tahu namanya Yesus, tapi di mana dia? Aku tidak tahu. Saudaraku, apakah Yesus meninggalkan dia sendirian, saudara? Tidak, saudara. Yesus menyembuhkan dia. Dan Yesus concern. Yesus peduli supaya dia kembali bertemu dengan Yesus. Dan Yesus akan memperkenalkan dirinya kepada orang yang disembuhkan ini. Pada ayat 35, kemudian Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Saudara bayangkan bahwa orang ini disembuhkan oleh Yesus. Sesungguhnya dia tidak terlalu tahu siapa Yesus, tetapi dia menurut ketika disuruh kolam Siloam. Dan kemudian Yesus kembali menemui dia, dan Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudaraku, dia memperkenalkan dirinya dan dia berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Lalu orang ini bertanya, siapa itu dia Tuhan? Aku mau percaya kepadanya. Maka Yesus berjawab, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata kepada engkau, dialah itu. Akulah Anak Manusia itu. Akulah Anak Allah itu. Saudaraku, ini satu statement yang memang Yesus jarang katakan. Tetapi pada saat dia menyembuhkan orang buta sejak lahir ini, maka dia berkata, akulah Anak Allah itu. Akulah Anak Allah itu. Akulah Tuhan. Akulah Mesias itu.
Akulah yang menyembuhkan engkau. Aku yang dapat menyelamatkan engkau. Saudaraku, dia betul-betul mengatakan itu kepada seorang yang telah disembuhkannya. Saudaraku, apa kata orang yang disembuhkan itu? Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Lalu apa saudara? Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudaraku, anak Allah memang adalah Tuhan itu sendiri dan layak dan patut disembah. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh orang yang telah disembuhkan ini. Saudara, maukah kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Dia yang telah turun dari surga. Dia yang mau menjadi manusia. Bahkan dia, saudaraku, rela menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Saudaraku, maukah saudara percaya kepada bahwa dia adalah anak Allah? Kalau soal untuk menyembuhkan saudara, itu adalah suatu hal yang sanggup dilakukan oleh Yesus. Amin saudara. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Dia sanggup mengubah air jadi anggur. Dia sanggup menghentikan badai. Dia sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Dia sanggup membangkitkan Lazarus yang telah mati busuk 4 hari di kuburan. Saudaraku, dia sanggup membangkitkan Lazarus itu. Dia sanggup membuat 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Bahkan ditambah perempuan dan anak-anak. Saudaraku, dia sanggup melakukan mujizat. Tapi percayakah engkau? Pertanyaannya sama seperti dia bertanya kepada orang yang telah disembuhkan. Percayakah engkau kepada anak manusia? Percayakah engkau kepada Yesus? Siapa yang percaya dalam namanya, siapa yang percaya kepadanya, maka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, anak-anak Allah sungguh satu hal yang luar biasa. Sehingga Allah itu menjadi Bapa bagi kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak dari Allah yang maha besar. Sehingga kalau kita nanti, saudaraku, kita pergi ke sorga, maka kita bukan orang asing, saudara, tetapi kita anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. あなたがイエスを信じたいのなら、あなたはこの祈りを言うことができます。主イエス様、私は私の人生にあなたが必要です。私は一人で生きることはできません。私は罪人です。私の罪を許し、あなたの聖なる血で私の罪を洗い流してください。私はあなたを信じたいです。この日から永遠に私の友であり、救い主である主イエスを私の心に入れてください。主イエス様、あなたと一緒にいたいです。そして今、あなたが私の父であり、私があなたの子供であると信じています。イエスの名において、アーメン。